semuanya, kali ini aku akan membahas tentang topik menarik dari bidang psikolinguistik, yaitu bagaimana otak manusia bekerja dalam memahami bahasa. Mulai dari persepsi bahasa, kemudian ada leksikon internal, dan yang ketiga itu ada pemahaman kalimat dan memori, dan yang terakhir itu ada pemahaman dan memori wacana. Topik ini tuh sangat penting karena setiap kali kita berbicara atau mendengarkan seseorang, sebenarnya otak kita tuh sedang melakukan proses yang sangat kompleks dan cepat. Proses-proses ini tuh menjelaskan kenapa manusia bisa memahami makna bentuk kalimat dan menyimpan bahasa dalam ingatan. Dari tahap pertama, yaitu persepsi bahasa. Persepsi bahasa adalah kemampuan otak untuk mengenali dan menafsirkan bunyi ujaran. Ketika kita mendengarkan seseorang berbicara, gelombang suara itu masuk ke dalam telinga, diubah menjadi sinyal listrik, lalu otak mengidentifikasi pola bunyi itu sebagai fonem, morfem, atau kata. Menurut Freud, pada tahun 2003, persepsi bahasa merupakan dasar bagi semua proses bahasa karena tanpa bisa mengenali bunyi, otak tidak akan bisa membentuk makna. Proses ini melibatkan baik kemampuan sensorik maupun kognitif. Kemudian itu contohnya yaitu seorang anak yang merasa bersalah karena pulang terlambat akan menggunakan bahasa yang lebih halus kepada ibunya. Artinya tuh persepsi ini tidak hanya berkaitan dengan bunyi, tapi juga penilaian, emosi, dan konteks sosial. Persepsi bahasa juga memengaruhi bagaimana memilih diksi, intonasi, bahkan gaya berbicara. Misalnya nih, saat berbicara dengan atasan, gaya bahasanya nih tentu saja berbeda dengan kita berbicara dengan teman kerja. Itu karena persepsi sosial adalah gerbang pertama dalam otak untuk memahami bahasa yang mengubah bunyi menjadi makna dan menyesuaikannya dalam konteks sosial serta pengalaman pribadi. Kemudian tahap berikutnya itu adalah pemahaman kalimat dan memori. Ketika kita mendengarkan atau membaca kalimat, otak tidak hanya mengenali kata, tapi juga menyusun struktur dan hubungan antar kata. Menurut Clark pada tahun 1977, otak menggunakan sintaksis dan semantik untuk memahami kalimat. Misalnya, kalimat Budi dipukul Ani itu memiliki makna yang berbeda dengan Ani memukul Budi. Strukturnya menentukan siapa pelaku dan siapa objeknya. Disinilah peran memori itu tuh bekerja. Yang memori itu bekerja maksudnya tuh kayak working memory, sangat penting. Memori kerja memungkinkan kita menahan informasi sementara sambil memahami bagian lain dari kalimat. Bayangkan nih, kamu membaca kalimat panjang. Agar bisa paham, kamu harus mengingat kata di awal sampai akhir kalimat. Menurut Wulandari pada tahun 2023 menjelaskan bahwa kapasitas memori kerja seseorang terganggu, ia akan sulit memahami kalimat kompleks. Selain itu, memori jangka panjang berfungsi menyimpan pengalaman, pola bahasa yang sudah sering kita dengar, sehingga kita mendengar struktur yang sama di masa depan untuk bisa lebih cepat memahaminya. Jadi tuh pemahaman kalimat melibatkan pemahaman kalimat melibatkan kerjasama antar struktur bahasa dan memori otak yang membantu kita memahami makna dengan cepat dan tepat. Bahasa yang sudah sering kita dengar, sehingga kita mendengar struktur yang sama di masa depan untuk bisa lebih cepat memahaminya. Jadi tuh pemahaman kalimat melibatkan
Jadi pemahaman kalimat melibatkan kerjasama antar struktur bahasa dan memori otak yang membantu kita memahami makna dengan cepat dan tepat. Nah, kita udah masuk nih ke tahap terakhir yang paling kompleks, yaitu pemahaman dan memori wacana. Wacana adalah rangkaian kalimat yang bentuk satu makna besar yang bisa berupa paragraf, cerita, atau percakapan. Menurut Van Dijk pada tahun 1980 dan Keynes pada tahun 1998, ketika membaca wacana, otak membangun model mental atau situation model. Artinya, kita tidak hanya mengingat kalimat, tapi juga membayangkan konteks, karakter, dan hubungan antar peristiwa. Artinya kita tidak bisa mengingat kalimat tapi juga membayangkan konteks, karakter, dan hubungan antar peristiwa. Contohnya saat kita nih membaca cerita Maling Kundang, kita tidak hanya mengingat kalimatnya tapi juga memahami pesan moralnya tentang anak durhaka, kasih sayang ibu, dan akibat kesombongannya. Pemahaman wacana juga membutuhkan kohesi dan koherensi. Seperti yang dijelaskan oleh Halliday dan Hasan pada tahun 1976, kohesi adalah hubungan antar unsur bahasa seperti kata ganti dan konjungsi. Sedangkan koherensi, keterpaduan makna yang tidak bentuk dengan pengetahuan dan pengalaman kita sendiri. Proses ini itu melibatkan memori kerja untuk menampung kalimat yang sedang dibaca dan memori jangka panjang untuk menyimpan hasil pemahaman dari memori jangka panjang tersebut. Penelitian oleh Greiser dan kawan-kawan pada tahun 1997 menunjukkan bahwa pembaca dan memori kerja yang kuat dapat memahami makna teks lebih dalam karena mampu mempertahankan lebih banyak informasi kontekstual. Singkatnya tuh seperti pemahaman dan memori wacana membuat manusia bisa menafsirkan dan menyimpan makna kompleks bahasa atau kalimat. Dari seluruh pembahasan kita tadi, kita dapat simpulkan bahwa kemampuan berbahasa adalah hasil kerja luar biasa dari sistem psikolinguistik kita. Ada 4 tahap utama yang saling terhubung. Yang pertama itu ada persepsi bahasa, mengenali dan menafsirkan bunyi ujaran. Dan yang kedua itu ada leksikon internal, yaitu menyimpan dan menghubungkan kata dalam kamus mental. Dan yang ketiga itu ada pemahaman kalimat dan memori dan menyusun struktur dan makna kalimat. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu pemahaman dan memori wacana, membentuk makna besar dari teks dan konteks. Nah, jadi semuanya proses ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cermin dari kemampuan kita berpikir sebagai manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar bahasa. Dadah!